講說一件，做啫。講說一件日對啊，所以啊，以後對。伊無佇啊，去出去啊，伊會講啊。對嚟啊，係冇對嚟啊。白嚟地咩啊？講一堆嚟，唔知啊。Kalau ikon ini hari pulang. Iya, con i hồ tươi mà chạy ăn mẹ bà kia xí. I hồ tươi mà bố mong kinh cha cha tươi. Mong kinh ăn mẹ mà tao. Lagi di luar. Oh. Okay, lagi di luar. Santai. Ai khi cả thả mò juga đâu anh. Thả mò nó bố tấn à? Đúng à, bối tận tình à. Kalau QQ ấy cả eng à. QQ sih kan kakak tuh eng. Iya loh. Miễn khi salon này là lu udah latih nonia kok. Amerika eng kalau tinggal kaki lại. Tinggal ikan ya. Hari ini kita baca halaman berapa, Pak? Halaman 10. Tapi nanti halaman 10. Tapi hatinya nggak usah baca panjang. Kalau mau baca ini aja, latar belakang aja. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kita semuanya. Jam sudah menunjukkan jam 7. Mari kita buka dengan 3 kali Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Malam. Malam Ibu Herman. Malam. Ya. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Hari ini kita kembali ketemu bareng lagi nih untuk kita sama-sama refresh lagi nih. Kita apa yang kita pelajari Gosho kita tentang bulan ini gitu. Nah, mungkin sebelumnya kita baca terlebih dahulu Gosho yang akan kita bahas hari ini. Saya akan bantu bacakan di latar belakang yang ada di halaman 10. Baik, saya akan bantu bacakan ya. Gosho Kenshu. Surat balasan kepada Sai Renbo. Perjanjian menjadi guru dan murid. Latar belakang. Surat ini ditulis pada tanggal 13 bulan 4 tahun Bunei ke-9 atau 1272 ketika Nichiren Daishonin berusia 51 tahun dan dikirim dari Ichinosawa, Pulau Sado kepada Sai Renbo Nichijo yang menerima hukuman yang sama, pembuangan ke Pulau Sado. Surat aslinya sudah tidak ada lagi. Pertama-tama, isi surat ini menyatakan penghargaan atas sumbangan yang diterima, dan selanjutnya sebagai jawaban atas surat Sai Renbo diterangkan tentang nomor 1, kegembiraan Sai Renbo karena menerima dan mempertahankan kepercayaan kepada Sadharma dan terjalinnya ikatan jodoh guru dan murid. 2, harus membuang guru yang sesat dan harus mengikuti guru yang sejati. 3, nama-nama guru yang sesat dan kalimat sutra sebagai bukti. 4. Nichiren Daishonin merupakan guru yang sejati dan baik di masa Paschima Dharma atau akhir Dharma. Nomor 5. Sebab jodoh guru dan murid serta dorongan untuk melaksanakan dan membimbing umat. Nomor 6. Karunia kebajikan menerima dan mempertahankan sila pokok yang sempurna atau Hoen Kaijuji. Nomor 7. Suasana jiwa tercapainya kesadaran. Sebagai kesimpulan, surat ini meramalkan pembebasan dari hukuman dan memberi dorongan semangat kepada Sai Renbo. Baik, nah untuk pembacaan Gosho-nya yang akan kita bahas
Sekian, mungkin kita langsung saja kepada Pak Letemea, waktu dan tempat kami persilahkan. Namyo Horengkekyo. Ketua daerah kita Bapak Aloy ada di Medan sekarang ya. Tadi gue dengar Kristanti bilang sekarang ada di Tebing Tinggi. Baiklah ibu-ibu dan adik-adik yang di rumah, selamat malam. Malam. Salam sehat. Salam sejahtera. Ya, walaupun tidak ada yang banyak ikut, tapi bagi yang ikut itu adalah membuat rezeki dua. Ya, ini seperti saya lihat si itu Ibu Ame 3 kali berturut-turut ikut loh. Waduh, nanti menumpuk karunia kewajikan loh ya. Itu percaya itu pasti ada. Apalagi sekarang sudah mulai baca gosio luar biasa itu. Dulu kalau baca gosio bisa pusing, ngantuk, mau tidur. Sekarang makin baca, makin mengerti. Nah, ini nanti lain hari udah mengerti, sampaikan dikit-dikit lah. Nanti Letemea juga mau belajar sama Ibu Ame. Oh, enggak. Gua mau belajar sama Letemea. Oke lah. Sulam balasan kepada Sailembo, janjian menjadi guru dan murid. Sailembo itu adalah seorang murid dari sekte Tentai. Dan beliau juga adalah seorang biksu. Wisyoa. Dia ada seorang terpelajar, gaulangan, pinter, juga pinter ajalan. Jadi sedemikian lama dia ikut sama gurunya siapa namanya Tentai, Tentai. Nah, jadi pada suatu ketika dia nggak tahu ada buat salah apa, kita nggak jelas. Tahu-taunya dia juga dibuang kemana? Dibuang ke Pulau Sado. Di mana? Di situ pas juga ada Nichiren Daishonin di situ. Jadi tentunya dia sudah mengetahui bahwa Nichiren Daishoninnya itu yaitu adalah Buddha yang baik, di mana bisa menguasai sutra-sutra yang sempurna. Oleh karena itu dia juga pengen mau belajar sama Nichiren Daishonin. Nih, itu kalau di Pulau Sado ya, itu serba kekurangan makanan. Seperti makanan yang biasa-biasa itu, kalau di Kamakura itu banyak loh. Ya, mau beli apa umum banyak ya. Tapi kalau di Pulau Sado itu langka loh. Jarang ada makanan. Di sini sebetulnya Sailembo juga butuh makanan ya. Tapi dia begitu di Pulau Sado, makanan-makanan itu yang diperoleh, dia sumbang ke Buddha Nichiren Daishonin. Nah, Nichiren Daishonin begitu baharu loh. Karena makanan ini langka, jarang ada di Pulau Sado. Ya, ini seperti apa? Seperti putri naga menyumbangkan pusaka yang paling bernilai kepada Buddha. Seketika itu putri naga langsung jadi mencapai kesadaran Buddha. Nah, disinilah ya kita coba lihat bagaimana Sailembo itu begitu antusias untuk mau belajar. Dan setelah dapat sumbangan dari Sailembo di sini, Nichiren Daishonin memberi jawaban kepada Sailembo dalam suratnya ya. Dalam surat pertama menguji. Satu, kegembiraan Sailembo pernah menerima dan mempertahankan kepercayaan pada saat Dharma dan terjalinnya ikatan jodoh guru dan murid. Dia begitu gembira. Kenapa? Dia dapat diterima oleh Buddha Nichiren Daishonin sebagai murid. Ininya dia baru-baru bulan aja ya. Jadi murid Nichiren Daishonin, namun di situ dia dapat banyak gosyo yang bagus-bagus loh ya.
Ya, nanti gosilnya akan saya sampaikan. Itu semua penting sekali. Dia sangat lebih lah ya. Kenapa? Karena dia dapat mempertahankan kepercayaan banyak umat ya. Apalagi sekarang juga seperti buku Samantabhadra ya, majalah ini sangat bagus sekali loh ya. Kita beli juga 12.500 oleh kena dari Balai Pusat itu sekali pesan itu dengan satu omset yang besar baru bisa dapat harga yang demikian. Kalau kita beli tidak ada jatah sedemikian, itu harganya bisa 12.500, bisa lebih mahal. Nah, sekarang nilainya dari isi gosio itu pentingnya untuk apa? Pentingnya yaitu semua adalah isi kata-kata Nichiren Daishonin. Kalau kita dalam keadaan kesulitan, ada masalah, dari bingung, itu kita bisa buka gosilnya, kita lihat. Apalagi seperti Shiokingo, ada masalah apapun selalu minta bimbingan dari Nichiren Daishonin. Jadi ada Samantabhadra ini bagus sekali, itu sangat bernilai ya. Itu bisa membimbing kita dalam kehidupan itu bagaimana supaya hati kita bisa lebih percaya Gohonjon. Jadi bagi umat yang tidak mau ambil ya sebetulnya sayang sekali. Terus terang aja ya. Coba suruh kita tulis 1 lembar aja di sini. Kita harus mikir berhari-hari baru bisa tulis 1 lembar loh. Nah, itu seperti Ibu Ame juga bilang, dia ngerti, tapi nggak bisa sampaikan, nggak bisa utarakan. Nah, demikian lah, nggak gampang ya. Jadi sayang sekali nggak mau ambil ya. Itu adalah seperti obor menerangkan waktu kita ada kegelapan. Gosio-gosio ini adalah untuk petunjuk ya, petunjuk untuk kehidupan sehari-hari. Pertama, dia begitu gembira. Gembiranya kenapa? Karena dia bisa percaya dan bisa mempertahankan Nam-myoho Renge Kyo. Nah, banyak umat ya. Pertama itu begitu sungguh-sungguh terima Gohonjon. Kenapa? Pengen loba nasib. Kemudian pertengahan cincinnya ketemu kesulitan. Nah, paham dia. Sangkanya tidak cocok sama Gohonjon. Kemudian Gohonjon dikembalikan. Ini oleh kenapa? Oleh karena kurang paham, kurang mengerti. Kenapa bisa kurang paham? Karena jarang ikut seperti sekarang online ya. Saya sebetulnya nggak pinter. Saya cuma pinjam mulut saya sampaikan kata-kata Buddha, kata-kata Nichiren Daishonin. Nah, Nichiren Daishonin sudah nggak ada, tapi tinggalannya gosio-gosio itu adalah surat-surat yang membimbing murid-muridnya. Tidak lain dan tidak bukan itu juga sama bimbing pada kita. Jadi pinjam mulut saya sampaikan gitu ya. Padahal saya nggak pintar kok ya. Saya juga orang biasa. Yang kedua, harus membuang guru yang sesat dan harus mengikuti guru yang sejati. Ini penting sekali ya. Jadi kalau kita percaya pun ya, jangan percayanya babi buta, bangsing. Tahu nggak bangsing? Percaya babi buta. Oh, orang bilang itu hebat loh, Buddha itu hebat loh. Oh, udah percaya ikut. Itu sutranya bagus, sudah langsung ikut. Jadi harus percaya sungguh-sungguh, begitupun mau ikut guru yang baik, jangan ikut guru yang sesat. Kalau ikut guru yang sesat, kita nggak bisa mencapai kesadaran Buddha. Jadi sia-sia seumur hidup ini kalau kita ikut guru yang sesat ya, kita sia-sia waktu kita ya. Jadi di sini kasih tahu harus buang guru yang sesat. Guru yang sesat itu apa? Guru yang sesat itu sebetulnya Santama Pundalika Sutra itu adalah pertama itu sutra yang paling agung, urutan pertama. Tapi ada itu guru-guru yang sesat itu mereka bawa Dhamma Pundalika Sutra itu ada di urutan 2 atau ketiga. Nah itu udah salah. Nah itu membicarakan sesuatu yang tidak benar. Itu adalah menfitnah. Menfitnah itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai kebenarannya. Jadi jangan ikut guru-guru yang
sesa ya. Tidak anggap Mandalika Sutra itu. Kenapa? Siapa yang bilang itu? Udah siapa kamu nih? Udah siapa kamu yang bilang? Ya, kalian yang percaya cuma satu, yaitu Nam-myoho Renge Kyo atau Saddhamma Pundalika Sutra. Yang lain-lain jangan pegang. Nah, ini yang kedua, yang ketiga, nama Melek ya, nggak ada suaranya, Pak. Tidak. Oh ya, Halo, Pak. ada. Nah, tadi Ya, ada oke, suara. sekarang udah. Ini Pak, Zoom-nya kayaknya nggak ini nih. Kayaknya 7 menit lagi mati. Nanti saya siapin Google Meet. Nanti Bapak Ibu bisa join di Google Meet. II Ame bisa Google Meet? Wah, nggak ngerti. Itu suruh anak saya. Oh ya. Bisa, anak yang perempuan itu siapa itu mungkin bisa dia. Kiru ya. Nanti belum bilang ini. Nanti belum, masih Belum, sekarang masih Ibu Ame. masih bisa. Ya, lanjut, saya lanjut dulu. Ya, lanjutkan dulu aja, Pak. Dulu ya. Nah, ketiga, nama-nama guru yang sesat dan kalimat sebagai bukti. Jadi banyak-banyak seperti Salah Simha dan sebagainya mengatakan bahwa Saddhamma Pundalika Sutra bukan di urutan pertama. Itu mereka menfitnah ya. Keempat, Nichiren Daishonin ini merupakan guru yang sejati. Kenapa? Karena guru yang sejati itu adalah mengajarkan sutra yang benar ya, di mana dengan sebut Nam-myoho Renge Kyo itu bisa mencapai kesadaran Buddha. Baik di Dharma, akhir Dhamma, dan ini hukumnya Nam-myoho Renge Kyo berlaku mapomanen. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya nggak ada sutra yang lain, hanya Nam-myoho Renge Kyo. Sebab jodoh guru dan murid serta dorongan untuk melaksanakan dan membimbing umat nih. Kita jangan anggap ya, ini hari ini kita ketemu Nam-myoho Renge Kyo, oleh kena di satu buku. Nah, saya bisa sebut Nam-myoho Renge Kyo itu abang saya yang satu buku saya. Jadi saya bisa sebut Nam-myoho Renge Kyo. Sebetulnya bukan demikian. Ya. Kita ini hari bisa sebut itu ada sebab jodohnya. Sebetulnya dari dulu waktu ada pertemuan antariksa itu ya, Kuke itu ya di langit itu kita pun ada di dalam, kita juga ada ikut upacara itu. Jadi dulu kita udah ketemu Nam-myoho Renge Kyo. Jadi sekarang lahir kembali, kita ketemu lagi Nam-myoho Renge Kyo. Jadi dikasih tahu di sini, bukannya kena di siakam buku, ya. Itu karena ada sebab jodohnya. Demikian pula si Sailendbo. Sailendbo sekarang bisa jadi murid Nichiren Daishonin, bukannya kena dia di Pulau Sado, kemudian Nichiren Daishonin juga ada di Pulau Sado. Jadi ketemu, kena pengen belajar, jadi muridnya. Bukan demikian. Sebetulnya Sailendbo juga pada masa lampau itu sama Nichiren Daishonin, mereka pun sudah Nam-myoho Renge Kyo. Jadi mau dikasih tahu bahwa kita bisa sebut Nam-myoho Renge Kyo itu ada karena ada sebab jodohnya. Nah, maka itu kalau kita selalu ada ikut pelajaran kan, kita bisa mengerti. Jarang ikut, kita mengerti. Oh, saya sebut Nam-myoho Renge Kyo di cek buku si anu ya, sebetulnya demikian. 6. Kalau kebajikan menerima dan mempertahankan sila pokok yang sempurna. Kon en kai juji itu artinya kita harus mempertahankan yang sempurna itu adalah Nam-myoho Renge Kyo ya. Karena dalam huruf myoho Renge Kyo, myo itu adalah hidup kembali ya, membuka apa? Membuka kita punya jiwa dan sempurna. Tidak ada hukum yang lain selain dari Nam-myoho Renge Kyo ya. Suasana jiwa tercapai kesadaran. Nih begitu kita sebut Nam-myoho Renge Kyo ya.
jodohnya harus ada kohondon ya. Nah, jadi bisa kita mencapai kesadaran kita hanya melalui objek pemujian kohondon ya. Di sini dikasih kita ya dalam usul ini penting sekali ini Cilinda ini memberitahu kita jangan kita apa ya jangan kita dipengaruhi ya dipengaruhi oleh pengaruh yang buruk apa ini seperti sekarang kalau kita kurang ikut pertemuannya kurang ada pelajaran dikatakan apa kita ini nggak ada hubungan darah. Kenapa? Karena kita nggak ada biku. Sebetulnya kita ada triratna. Mereka nggak ngerti. Triratna itu sampo, sampawa, 3 pusaka. Ya, itu adalah Buddha. Buddha itu dikirim dari Stonim. Nah, ada Dharma. Dharma itu Namyo Horinkeikyo. Nah, itu udah mau ganti Jun mungkin. Kemudian nah ini Jun yang baru. Apakah masih tetap bisa ya? Harus diganti atau gimana? 2 menit lagi sih. 2 menit lagi. Belum 2 ganti, menit belum lagi. ganti. Atau mau ganti sekarang aja? Ganti tapi belum ada linknya kok, belum masuk. Iya, sebentar. belum dibikin. Ada, udah nih di grup Oke, ya Pak. oke. Udah ya? Belum? Udah. Ganti. Oh, udah bisa lanjut ya? Ganti. Keluar dulu, nanti masuk lagi link yang baru, Pak. Saya udah kirim link yang baru di grup. Kalau gitu keluar dulu ya, mati dulu ya. Iya. Oh iya, maaf ya Pak. Oke. Nggak apa-apa. Ya. Yang lu lah yang. Belum keluar. Keluar masuk.